Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa mari salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu, membagi sukacita di hari Natal Kristus yang kita rayakan hari ini. Ruangan sangat padat, dari lantai 1 di bawah, kita di sini sampai di balkon. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, juga saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti panduan ibadah ini melalui kanal YouTube Sakaria 9 ayat 9, saya yakin sudah sering Bapak Ibu Saudara baca, secara khusus berhubungan dengan perayaan-perayaan Natal Kristus. Saya selalu menyebut dengan istilah Natal Kristus, tidak dengan Natal tok. Natal Kristus, dari kata aslinya natus berarti lahir atau kelahiran, natalitia juga berarti lahir, lalu diserap oleh bahasa Portugis dan saudara bawa sampai sekarang. Natal juga artinya sama, yaitu kelahiran. Makanya kalau Bapak Ibu nanti sebentar mengatakan selamat menyambut Natal, berarti literernya adalah selamat menyambut kelahiran. Sopo yang lahir. Kalau besok ada yang salam ke saya, pendeta selamat Natal, saya akan bilang, oh no, saya tidak lahir tanggal 25, saya lahir tanggal 29 Januari. Tolong catat Bapak Ibu ya, 29 Januari. Jadi sebaiknya saudara harus mengatakan selamat Natal Kristus. Tanggal 30 nanti kita tidak merayakan perayaan Natal GPIB Karis, tapi perayaan Natal Kristus GPIB Jumat Karis. Jadi beda Bapak Ibu. Tapi sudahlah, bertahun-tahun istilah ini sudah kita pakai. Pokoknya bicara Natal pasti lahirnya Kristus. Padahal kalau soal pemaknaan arti, itu artinya selamat lahir, bukan selamat kelahiran Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ini sekitar tahun 500-an sebelum Masehi, Sakaria sesaman dengan Nabi Esra, ketika ini dinubuatkan dan diucapkan, proses kembali dari tempat pembuangan sudah berlangsung, sedang berlangsung, lalu pembangunan puing-puing bait Allah dan reruntuhan itu sedang diupayakan. Tidak aman Bapak Ibu, gangguan di tempat asal yang sudah mereka tinggalkan selama 70 tahun itu terus terjadi. Suasana tidak nyaman di sana, karena meninggalkan negara selama 70 tahun dikuasai juga oleh negara lain, masyarakat lain atau orang sekitar. Maka ketika mereka berupaya kembali menata kehidupan di daerah tempat mereka tinggal, lalu mereka tinggalkan selama 70 tahun itu, tidak ada disebut dengan damai sejahtera. Selalu ada situasi yang tidak nyaman, perebutan, kekerasan, peperangan kecil-kecilan masih berlangsung, karena suasana di situ benar-benar tidak aman. Di zaman Sakaria maupun di zaman Esra lokasi itu. Nah sekarang saya mengajak Bapak Ibu membayangkan situasi yang tidak menentu itu, situasi yang kacau balau itu, walaupun sudah senang karena pulang dari pembuangan, tapi juga tidak benar-benar sejahtera waktu itu. Tiba-tiba Sakaria mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dalam ketermenungan, di suasana yang tidak nyaman, di situasi yang masih perlu berhati-hati, tiba-tiba Sakaria bilang gini, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, lihat rajamu datang. Jadi suasana yang tidak nyaman itu dihebohkan dengan kabar akan datang seorang raja. Lihat rajamu datang. Sekarang mari kita lihat raja yang bagaimana yang datang. Tolong lihat ayat 9. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ini dia. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kalau Bapak Ibu baca ini biasa,
Sesungguhnya ini menjadi tanda tanya besar di zaman itu. Oke, raja akan datang mengubah suasana yang muram ini, yang masih ada saja orang yang ganggu kami untuk membangun bait Allah dan kemudian menata ulang kota yang ditinggalkan 70 tahun ini. Kenapa dia naik keledai? Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu baca wajar naik keledai, itu pertanyaan besar di masa itu, kok dia naik keledai? Kalau raja yang perkasa, yang mau mengenyahkan semua halangan dan gangguan, maka simbolnya adalah dia akan menaiki kuda. Kuda, pertanda siap berperang, menghancurkan semua musuh supaya kondisi menjadi tentram. Tapi justru Sakaria bilang naik keledai. Seorang raja yang naik keledai adalah simbol bahwa raja itu tidak datang untuk berperang. Tapi naik keledai berarti raja itu datang dalam suasana damai, tenang, tanpa gangguan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tangkap ya. Kalau dia bilang naik kuda berarti berperang. Ini tanda tanya besar bagi kaum itu. Kenapa Sakaria bilang naik keledai? Padahal keledai itu berarti kalau raja masuk dalam kondisi naik keledai, berarti suasana tentram, suasana damai, tidak ada peperangan. Notabene-nya kami masih diganggu. Kondisi masih tidak nyaman. Kenapa dia naik keledai? Ternyata ini tidak bicara pada kondisi real kini dan di sini pada waktu itu. Karena situasi masih ada. Justru ini disebut dengan nubuatan tentang peristiwa yang nantinya akan terjadi, bahwa sang raja yang berkuasa dan lemah lembut itu akan masuk menggunakan keledai. Simbolnya suasana sudah tentram, suasana sudah damai, tidak perlu kuda perang, cukup naik keledai karena kondisinya sudah nyaman. Berarti ini tidak akan terjadi di zaman mereka lagi kacau waktu itu, 500 tahun sebelum Yesus. Belum, tidak akan terjadi. Lalu kapan terjadi? Tolong buka Matius pasal 21 ayat 5. Tuh, sudahlah, nggak usah buka, ingat-ingat atau catat. Matius pasal 21 ayat 5. Penginjil Matius mengutip Sakaria 9 ayat 9. Ketika waktu mau Pesak, makan Paskah, Yesus waktu mau makan, dia masuk ke Yerusalem, dia menggunakan seekor keledai, lalu orang kemudian teriak, Hosana, Hosana. Hosana itu berarti pengagungan dan pemuliaan, terpujilah Tuhan, Hosana, Hosana. Lalu orang meletakkan jubahnya di jalan, lalu Yesus naik keledai, lalu dikutip Matius 21 ayat 5, supaya genaplah apa yang dikatakan Sakaria 9 ayat 9. Lalu nunjuk Yesus. Apa maksudnya? 500 tahun yang lalu itu bukan untuk mereka, tapi perkataan Sakaria ini untuk pribadi yang belum hadir, yang bernama Yesus Kristus, yang datang sebagai Raja Damai, yang hari ini saudara dan saya merayakannya dalam makna malam Natal Kristus yang esok kita nikmati lagi. Yang saya mau bilang adalah Sakaria baru nubuatkan, makanya nggak cocok jadi tanda tanya besar untuk mereka yang baru pulang dari pembuangan. Ini yang pertama. Jadi kita simpulkan apa yang dikatakan Sakaria tentang Yesus Kristus adalah tentang kehadiran Yesus Kristus Raja Damai itu. Yang kedua, Bapak Ibu lihat ayat 10. Untuk menghadirkan suasana damai dan sukacita itu, apakah yang dibuat oleh Raja Mesias itu, sang Raja Damai yang lemah lembut itu, yang mengendarai seekor keledai? Lihat ayat 10. Melenyapkan kereta-kereta Efraim, kuda-kuda dari Yerusalem, busur perang akan dilenyapkan, dan akan memberitakan damai sejahtera. Semua yang berhubungan dengan alat-alat peperangan, semua yang berhubungan dengan alat-alat kekerasan, semua yang berhubungan dengan tumpah darah, kehadiran Sang Mesias, perkakas itu, peralatan itu, simbol-simbol kengerian itu ditarik. Untuk maksimal kehadiran damai sejahtera,
maka seluruh alat, seluruh simbol yang memungkinkan terjadinya peperangan dihalau, dilepaskan. Tidak boleh ada pemicu peperangan, maka kereta perang, alat-alat perang akan diambil. Yang akan dibawa adalah senjata yang baru, berita damai sejahtera. Saya mau katakan yang kedua ini, Yesus hadir bukan saja menghadirkan damai sejahtera, tetapi juga pemicu terjadinya peperangan. Sebenarnya begitu yang dimaksud. Mesias itu akan enyahkan, yang dipakai adalah damai sejahtera. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Di zaman Sakaria Esra 500-an tahun yang lalu sebelum Kristus lahir, di zaman Mika 5 ayat 1 demikian juga 500 tahun yang lalu sebelum Kristus lahir, di zaman Yesaya dia menyebut Tunggul Isai itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Rata-rata nubuatan ini terjadi di sekitar 700 sampai 500 tahun sebelum Yesus. Yang Bapak Ibu rayakan malam ini dan esok hari itu dinubuatkan 700 sampai 500 tahun sebelum penggenapan. Maka yang pertama saya mau katakan, semua hal tentang apa yang terjadi saat ini itu sudah dinubuatkan jauh-jauh tahun, ratusan tahun sebelumnya. Maka apapun kata orang di luar sana, termasuk di kanal-kanal YouTube tertentu yang mempertanyakan tentang kelahiran Kristus, saya ingin saudara mengambil sikap penuh dalam keyakinan iman bahwa berita kelahiran Juru Selamat bukan langsung lahir dan jadi. Itu dirancangkan oleh Allahmu dan Allahku jauh-jauh waktu sebelumnya, lalu kemudian digenapi. Berbagai penghalang tentang proses itu benar-benar ada. Kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan bagi lahirnya Mesias itu terjadi, tetapi tidak pernah menghalangi kuasa Allah untuk menggenapi janjinya bagi dunia. Maka tetapkanlah hati saudara. Ini mau sampaikan kepada Bapak Ibu, termasuk sampaikanlah kepada anak cucu. Apapun kata mereka di luar sana, Juru Selamatmu benar-benar telah lahir di dunia. Amin. Banyak orang masih, Yahudi masih menanti sampai sekarang. Masih tunggu tentang penggenapan itu. Kita sudah merayakannya lebih dari 2000 tahun. Tetapkanlah hati, apapun orang mau bilang, Juru Selamat saudara dan saya, Yesus Kristus Tuhan, sudah lahir. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, prosesnya tidak mudah. Beberapa kesempatan di tempat yang lain saya sudah menjelaskan. Tidak mudah untuk merumuskan dan merancangkan sampai Kristus itu bisa lahir. Saya ambil contoh misalnya adalah tidak mungkin untuk melahirkan Yesus di Bethlehem menggenapi Mika 5 ayat 1. Mengapa? Juru Selamat harus lahir di Bethlehem. Mesias kata Mika 5 ayat 1 harus lahir di Bethlehem. Notabene-nya Yusuf dan Maria berasal dari Nazaret. Itu halangan. Tapi Tuhan tidak kehabisan akal menggenapi berbagai nubuatan ini, termasuk Sakaria punya. Tahun 62 sebelum Masehi, Julius Caesar, seorang anak Romawi terlahir dengan darah biru. Lalu Tuhan membuat besar bangsa Romawi. Lalu Julius Caesar ini kemudian menjadi seorang kaisar yang besar di kerajaan Romawi. Lalu dia diberi nama khusus, gelar yang sangat luar biasa, Kaisar Agustus. Lalu Kaisar Agustus ini masuk ke Yudea untuk menjajah. Lalu dia sangat hobi sekali untuk menerima pajak. Maka dia bilang kepada gubernur di sana, saya tidak mau tahu, saya ingin tahu kekuatan daerah jajahan bayar pajak. Dia bilang begitu.
Maka cara satu-satunya untuk cari kekuatan orang bayar pajak adalah mesti dicacah, mesti disensus. Lalu dia bilang supaya gampang disensus, semua orang harus kembali ke tempat nenek moyangnya. Yusuf dan Maria punya nenek moyang Daud. Daud punya kota asal adalah Bethlehem. Maka mau tidak mau, mestinya Yesus lahir di Nazaret. Karena mama bapaknya di Nazaret. Enggak. Tuhan buat Mika 5 ayat 1 500 tahun yang lalu itu tergenapi. Ketika Maria dan Yusuf melakukan perjalanan 80 mil dari Nazaret sampai Bethlehem. 80 mil itu kurang lebih 128 km, hampir 130 km. Untuk target itu Tuhan bikin dorang dua jalan. Saya menduga, ini di YouTube ya, saya menduga secara pribadi menafsir, kemungkinan besar mereka tidak naik keledai, tidak juga naik onta, karena keledai dan onta itu setara kendaraan zaman sekarang. Sebab Yusuf adalah keluarga yang tidak berada, terbukti dari mereka mempersembahkan cuma dengan tekukur dan burung merpati, sementara untuk tebus mestinya anak domba, tapi Taurat bilang kalau tidak mampu, tekukur merpati. Dorang pakai tekukur, berarti memang tidak mampu. Maka dugaan saya nggak mungkin naik keledai. Tidak mungkin, sangat mungkin. 130 km itu, jalan kaki dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Saudara bayangkan? Dan digenapi. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana damai sejahtera itu terjadi. Nggak ada, tidak ada. Maka saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Peristiwa Natal Kristus yang dinubuatkan Sakaria diproses Tuhan tidak dengan mudah. Kalau wow, itu sangat sulit. Kalau terlalu panjang nih khotbah kalau saya uraikan bagaimana sampai yang semestinya nggak mungkin terjadi. Yesus itu turunan Daud dari siapa? Dari Yusuf. Nah, Alkitab bilang Yusuf tidak menyentuh Maria sampai dia melahirkan. Tidak ada darahnya Yusuf ke Yesus. Dari mana Daud? Nah, nantilah, besok barangkali bisa dijelaskan, ini terlalu panjang. Wow, itu luar biasa dan jadi. Saya bilang begini, tidak ada satupun rencana Allah, Sang Raja Damai itu terlahir untuk hadirkan damai sejahtera itu. Nggak ada yang gagal. Maka bagi saya, dunia manapun yang akan ngomong, mulut besar manapun akan bicara dan meragukan kedatangan Juru Selamat, saya mau bilang, aku percaya Juru Selamatku telah lahir. Gitu. Ini hal yang kedua. Terakhir yang ketiga Bapak Ibu, ayat 10. Nggak mungkin ada kedamaian kalau tidak mengenyahkan simbol-simbol peperangan. Tidak mungkin ada damai sejahtera kalau tidak mengenyahkan kereta, pedang, pasukan berkuda supaya tidak ada peperangan. Saya mau katakan juga tidak mungkin. Kendati pun saudara berkata, oh damai sejahtera sudah hadir, tapi alat-alat penghalang damai sejahtera masih ada. Nggak bisa kita mengatakan damai sejahtera sudah ada di hatiku. Iri, dengki, pikiran buruk tentang orang lain, dan hal-hal yang lain. Oh, itu perangkat-perangkat yang mendatangkan tidak damai sejahtera. Ada seorang lansia, tidak terjadi di Indonesia, tidak juga di GPIP Niel, karena ada lansia yang hadir di sini. Nggak ada, ini di luar negeri. Dia pingin banget merayakan Natal, bukan kisah nyata ya, pingin banget merayakan Natal Kristus ini bersama dengan teman-temannya. Setahun dia udah nabung Bapak Ibu, setahun dia nabung. Dia perkirakan yang dibutuhkan sekian, udah luar biasa dia tabung dan hampir cukup. Persoalannya di hari H, sudah dekat hari H, tinggal H-min berapa gitu, dana masih kurang. Saya sebut saya secara rupiah ya, nggak secara dolar. Dia masih kurang dan itu dia nggak punya untuk lengkapi itu, kurang lebih 1.500.000. Kalau dirupiahkan, ini bukan kisah nyata. Aduh kurang, tinggal itu belum, sementara teman-temannya udah siap-siap, udah heboh, pokoknya dia bikin di rumah. Sesama lansia dan pensiunan pada waktu itu kesian. Lalu dia dapat akal, kan saya merayakan kelahiran Tuhanku, masa Tuhan gak berpartisipasi sih? Dia pikir, saya mau datang ketemu Tuhan dan dia berdoa, Tuhan sudah sekian juta saya tabung sudah cukup. Tapi setelah saya hitung lagi ternyata masih kurang 1,5 juta. Karena saya mau rayakan kelahiranmu, tolonglah juga berpartisipasi di perayaan ini. Dia bilang begitu. Bolehkah Tuhan tambahkan 1.500.000? Dia bilang gitu. Aduh, jangan-jangan Tuhan terlalu sibuk dengar doa. Dia dapat ide.
Gimana kalau dia kirim surat? Jadi redaksi dalam doa itu dia tuangkan dalam surat. Dia tutup amplop, baru dia tulis, kepada yang terhormat Tuhan di sorga. Dia bawa ke kantor pos. Petugas kantor pos yang heboh, mau kirim kemana? Peraturannya nggak boleh buka. Nggak boleh, ketat banget, disiplin banget, kode etik, nggak boleh buka surat orang. Tapi karena nggak tahu ini mau ditujukan kemana, barangkali orang iseng, mereka buka Bapak Ibu, dan mereka baca. Ya ampun, terharu banget mereka. Tuhan, saya Naomi, saya janda yang miskin, tapi saya ingin bersuka cita. Sekian sudah terkumpul, saya butuh 1,5 juta supaya tahun ini mungkin Natal saya terakhir dengan teman-teman. Bolehkah engkau membantuku? Terharu mereka. Akhirnya mereka berniat membantu. Pura-pura jadi Tuhan. Kumpul. Tahukah Bapak Ibu terkumpul berapa? 1.300.000. Kurang 200. Tapi sudah dekat hari, sudahlah, enggak lagi, sudah kita kumpul itu aja, 1.200. Kirim. Dorang tulis pakai amplop, kepada Naomi, janda yang baik hati, di belakang, dari Tuhan di sorga. Itu ketika terima dia bersuka cita luar biasa. Sukacita luar biasa. Dia buka, baru dia hitung. Wah, banyak uangnya. Dia hitung lagi. Kurang 200. Aduh, gak mungkinlah Tuhan semiskin itu, dia bilang. Lalu dia termenung, pasti ada masalah. Dia kirim surat. Tuhan, saya sudah menerima bantuan dana ini. Saya minta 1.500.000. Engkau kirim 1.300.000. Tapi saya percaya engkau tidak mungkin miskin. Engkau kaya. Saya yakin ada oknum tertentu di kantor pos yang pasti ambil 200.000 itu. Nyampe lah ke kantor pos dan dorang baca. Surat pertama mereka terharu. Surat kedua mereka berang dan marah. Enyahkanlah alat-alat peperangan, kedengkian, iri hati, berpikir keliru, berpikirlah murni, supaya betul kelahiran Kristus itu membawa damai sejahtera untuk saya dan saudara. Selamat menyambut Natal Kristus. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.